Protokol kesehatan untuk mengikuti kebaktian di TPI Tengger adalah sebagai berikut. Sebelum berangkat, siapkan apa yang perlu dalam kebaktian, seperti Alkitab dan juga masker. Dan pastikan kondisi badan dalam kondisi fit. Dan apabila saudara sudah sampai tiba di gereja Pos PI Tengger, tindakan yang diambil adalah sebagai berikut. Tetap memakai masker. Mencuci tangan dengan memakai sabun di tempat yang telah disediakan. Saat berjumpa dengan saudara seiman, berilah salam dengan cara mengatupkan kedua telapak tangan di dada. Di dalam ruangan, duduklah di kursi yang sudah disiapkan dan ditata dengan jarak kerapatan 1 meter. Mohon tidak menggeser atau memindah kursi yang sudah ditata sesuai dengan aturan yang diberlakukan selama masa new normal. Ikutilah kebaktian dengan khusyuk dan hormat dengan penuh penyerahan. Untuk jemaat yang berusia lanjut dan anak-anak, diharap tetap mengikuti kebaktian online di rumah masing-masing. Salam Bapak Ibu, selamat malam. Bersyukur kepada Tuhan kalau pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat beribadah bersama-sama di tempat ini. Kita mau mulai, kita buka dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami agungkan serta kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kami bersyukur ya Tuhan atas kasih kemurahan Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk dapat bersama-sama beribadah di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, di tengah kondisi yang tidak baik yang kami rasakan, yang dirasakan oleh jemaat-jemaat di tempat ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Kami rindu bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir di tempat ini. Kami tidak tahu apa yang mereka rasakan, persoalan apa yang mereka hadapi. Tapi kami percaya Tuhan menyertai mereka. Kalau Tuhan berjanji yang sakit disembuhkan, dipulihkan, itu semua karena ucapan Tuhan, janji Tuhan, dan bukan manusia yang berkata. Kami percaya pada saatnya janji Tuhan akan Tuhan berikan pada kami dan seluruh umat-umat Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara kalian, bumi boleh berlalu. Apa yang ada di dunia ini mungkin boleh lenyap. Tapi hanya satu janji Tuhan yang pasti. Firman-Nya akan digenapi pada saatnya, pada hari Tuhan yang Tuhan tentukan dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan Biar Bumi Berlalu. Bumi akan berlalu. Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang. Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus sungguh tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi.
Tuhan, shalom. Berkat Tuhan ya, hari ini kita bersyukur kalau sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh beribadah, itu sebuah anugerah ya. Dalam situasi seperti ini kita masih bisa bertatap muka, kita masih bisa bersama-sama menyembah Tuhan, semuanya karena anugerahnya. Saya mau menyaksikan begitu banyak kasih Tuhan yang boleh saya rasakan selama Corona ini terjadi ya. Kita tidak pernah tahu situasi seperti ini. Kadang-kadang kita berpikir atau kita bicara itu seperti ini ya. Lah yo zamannya awake dhewe kok nemoni zaman kaya ngene ya. Kita seperti berperang, tapi kita berperang dengan sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Tetapi begitu menyeramkan, begitu mengkhawatirkan dan begitu menakutkan. Tapi sungguh bersyukur kalau kita boleh menjalaninya hari demi hari beserta dengan Tuhan. Dan yang sungguh luar biasa kalau sampai detik ini kita semuanya boleh masih diberi kesehatan untuk kita boleh menyembah memuliakan namanya. Begitu banyak hal yang boleh dipelajari selama Corona ini terjadi ya. Saya sendiri merasakan bahwa hidup yang saya jalani selama ini itu ternyata bukan hidup yang normal ya. Hidup yang dijalani sekarang inilah yang kita sebut hidup yang normal, karena kita mempunyai jam-jam yang benar-benar kita boleh flashback kembali, kita boleh kembali memanage-nya itu luar biasa. Saya kadang-kadang berpikir Tuhan itu memberi saya sehari 24 jam, sama dulu 24 jam, sekarang 24 jam. Tetapi saya merasakan kualitas hidup saya itu malah selama Corona ini, saya bisa membagi begitu waktu itu sangat-sangat luar biasa boleh saya nikmati ya. Kalau dulu misalnya kita bangun itu saya bangun itu biasanya agak siang, soalnya Christian kerja juga masuknya agak siang. Pak Paidi sih sarapan terserah waktu saya mateng sarapan ya sejam-jamnya. Dan saya bangun, Christian saya belikan makanan sudah selesai. Setelah itu heboh sendiri. Untuk olahraga pun saya nggak punya waktu. Untuk melakukan aktivitas yang santai gitu rasanya saya tidak punya waktu. Tetapi sekarang saya boleh merasakan, saya boleh hidup itu, rutinitas itu sangat-sangat berkualitas. Dan apa yang tidak terpikirkan oleh kita ya, masalah ekonomi dan sebagainya, kadang-kadang secara manusia kita takut, istilahnya kan gitu, ekonomi dunia seperti ini. Tapi disinilah Tuhan nyatakan kasih-Nya, Tuhan nyatakan kemurahan-Nya, dan sampai detik ini pun kita tidak pernah berkekurangan, istilahnya gitu. Kita merasakan tubuh kita sehat, jiwa kita sehat, ekonomi kita juga sehat. Karena apa? Biasanya kalau kita keluar, kita jajan ya, makan di luar dan sebagainya. Tapi selama Corona ini kita makannya di rumah. Jadi kita boleh makan makanan yang sehat juga, irit, sehat. Jadi kita boleh beribadah juga seperti itu. Ada YouTube itu di seluruh kegiatan di Isa Al-Masih itu kita bisa ikuti. Kalau dulu kalau suruh ikut PA nggak akan kita lari ya, habis kaum wanita itu kita lari. Tapi sekarang karena kaum wanitanya juga kita nggak harus buru-buru ke gereja. Biasanya kan saya harus keluar dari gereja, kalau kaum wanita saya harus keluar dari rumah jam 4. Nanti kita pulang paling enggak jam 7:30-8. Itu kalau kita ikut PA, Pak Paidi langsung gini, jadi pendeta saja, mungkin seperti itu sampai malam ya. Jadi tapi karena ada itu kita paling tidak bisa mengikuti ya, ibadah apapun di gereja kita bisa mengikutinya. Itulah yang boleh saya rasakan selama Corona ini. Sungguh Tuhan memiliki rencana itu selalu indah buat umatnya. Terima kasih, waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Nisi. Ya, terima kasih Bu Nini. Rupanya Corona juga ada manfaatnya. Biasanya malas ikut PA jadi ikut PA.
Apa enak begini terus biar rajin ikut PA. Ya Bapak Ibu dan saudara sekalian, mudah-mudahan semua ini cepat berlalu. Corona ini memang dampaknya luar biasa, tidak hanya Indonesia, dunia jadi kering. Kalau kering itu sakit, ekonomi itu kering itu sakit. Tuh. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau nyanyikan sekali lagi percaya bukan karena melihat. Haleluya. Kami percaya kasih-Mu Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu Tuhan. Banyak hal yang kami sudah lalui, banyak hal yang kami sudah jalani Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah itu mencerminkan kebaikan-Mu Tuhan yang mau memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kami boleh datang di tempat-Mu, boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik buat hidup kami. Mari ajar kami Tuhan untuk selalu taat, tunduk terhadap kebenaran firman-Mu. Kuatkan hati kami, untuk kami bersatu Tuhan, bersama-sama mau belajar Tuhan untuk apa yang Kau mau Tuhan dalam hidup kami. Kami percayakan pemberitaan firman-Mu Tuhan dari awal pertengahannya pada akhirnya dalam pimpinan tangan Tuhan.
Kau boleh menyertai kami sampai di tempat ini. Kami percaya Engkau juga akan menyertai dan memberkati firman-Mu Tuhan. Untuk kami boleh mampu mengerti dan kami melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Urapi hamba-Mu sehingga apa yang disampaikan benar-benar Tuhan, itu yang Kau kehendaki dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa berkumpul ya Bapak Ibu Saudara ya. Baik yang di sini atau yang nanti juga online gitu ya di rumah. Kita bersyukur hari ini sekali lagi kita boleh bertemu. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara juga rindu ya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ada satu hal yang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau ada pulpen, kalau tidak ada pulpen, tidak usah dicatat di handphone mungkin begitu ya. Sekarang kan zamannya banyak HP. Jadi dicatat aja satu hal, apa dua hal yang paling berharga yang Bapak Ibu Saudara pernah dapatkan selama kita hidup sampai dengan hari ini gitu ya. Apa yang pernah saya dapatkan yang paling berharga dalam kehidupan saya sampai dengan hari ini? Bapak Ibu Saudara bisa catat gitu ya. Satu boleh, dua boleh. Nanti kita akan sedikit berdiskusi gitu ya mengenai apa yang Bapak Ibu Saudara catat gitu ya. Karena kita selalu senang gitu ya Bapak Ibu Saudara ya kalau dapat sesuatu yang berbahagia, betul ya? Yang berharga, bukan berbahagia, yang berharga. Jadi kita selalu sukacita kalau hal yang berharga yang kita impi-impikan gitu ya, yang kita pingini, yang kita rindukan, yang kita doakan itu kita dapatkan gitu ya. Nah itu apa Bapak Ibu Saudara? Dicatat saja. Satu hal boleh, dua hal boleh. Nggak perlu menunggu ya, karena kita kan mesti ingat ini. Yang paling berharga waktu itu saya dapat ini gitu ya. Waktu itu saya sangat berharga, sangat berbahagia karena saya dapat ini gitu ya. Sudah Bapak Ibu Saudara? Ada yang berani mengungkapkan hal berharga apa yang pernah saya dapatkan selama saya hidup? Satu atau dua orang? Ada? Atau enggak pernah dapat Bapak Ibu Saudara? Hah? Enggak pernah dapat sesuatu yang berharga. Saya dulu memimpikan dapat pacar. Ini loh dapat ternyata. Waduh saya ini nih apa? Karena dapat ini akhirnya berpuasa 7 hari 7 malam seperti itu. Ada Bapak Ibu Saudara yang paling berharga yang saya pernah dapatkan dalam hidup saya. Satu orang bisa bantu saya? Halo? Apa tidak ada orang? Yang di rumah mungkin bisa jawab. Apa Bapak Ibu Saudara? Ya? Apa Pak? Ya? Atau semuanya berharga? Ada enggak? Oh enggak ada ini. Ya Bu? Kekuatan dan kesehatan itu yang berharga. Kekuatan dan kesehatan itu yang berharga. Berarti siap hari ya Bu ya? Yang lain enggak berharga ya Bu ya? Yang lain? Halo? Saya itu memimpikan dapat mobil gitu ya. Yang ini tipenya.
Dikasih. Saya bersuka cita karena ini yang paling berharga bagi saya. Mungkin seperti itu. Ada kekuatan dan kesehatan. Apa lagi? Satu lagi mungkin. Halo? Atau bingung? Saudara, suami atau istri Bapak Ibu Saudara berharga kah? Saat saya ini berdoa 40 hari 40 malam dapat ternyata. Enggak ada ya. Ujuk-ujuk datang gitu ya. Ujuk-ujuk dapat atau dapat anak gitu. Mungkin terlalu banyak. Terlalu banyak. Ya itu, dipilih aja yang paling berharga. Makanya saya minta dicatat. Ada 20 ya nggak apa-apa. Ini kan untuk kebaikan Tuhan ini gitu ya. Atau untuk kesenangan kita ini gitu ya. Yang 20 hal itu. Misalnya loh kalau memang terlalu banyak. Ada? Satu orang lagi Bapak Ibu Saudara? Halo? Tidak ada? Satu lagi. Biarin ini habis cewek ya cowok lah. Habis ibu-ibu sekarang bapak-bapak. Satu aja. Kalau tidak ada ini berbahaya loh kita ini. Enggak pernah dapat sesuatu ini. Oh iya silakan. Bisa lunas angsuran motor gitu ya. Berbahagia. Ini berharga gitu ya. Ya kan tidak apa-apa. Ini kan sesuatu yang berharga. Mungkin kita tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi kita bersyukur gitu ya. Bahwa yang berharga, yang kita pingin ternyata ya lunas. Maksudnya begitu ya. Jadi biar mengerti kita ini Bapak Ibu Saudara pikirkan yang mana ini. Hal kerajaan Allah atau dunia. Jadi jawabannya mewakili apa? Apa Bapak Ibu Saudara? Yang dunia, yang itu yang kita pikirkan memang. Apa yang paling berharga selalu dalam pikiran kita adalah hal yang dunia. Betul ya? Betul. Tapi kalau kita ini orang percaya, sebetulnya apa yang paling berharga? Anugerah hidup kekal, dihapus dari dosa, sudah ditebus. Nah, ini yang berharga. Sekarang setuju ya Bapak Ibu Saudara ya? Pilihan kita yang ini atau yang tadi? Dua-duanya gitu. Yang berharga kita dapatkan di dunia ini, yang nanti juga kita dapatkan. Betul ya? Setuju? Saya ya setuju ini ya toh. Di sini kita mempunyai hal yang berharga, ketemu Bapa di surga juga kita mendapatkan hal yang berharga. Jadi hal yang berharga itu sudah diberikan enggak buat Bapak Ibu Saudara? Halo? Sudah, tapi tadi saya enggak menjawab atau enggak mikir sama sekali nih. Hal berharga apa ya? Beneran sudah Bapak Ibu Saudara? Hah? Kalau sudah tadi kan jawabnya bisa ini. Berarti kan belum ini. Atau ini menjadi hal yang enggak berharga. Betul ya? Itulah gambaran kita. Termasuk saya. Kalau saya ditanya, iya sama dengan saudara. Enggak jauh berbeda. Apa ya? Ini, itu, dan ini. Begitu ya. Saya waktu masih bekerja gitu ya, saya dipanggil, saya diajak ke Jakarta, saya dipercaya memimpin satu perusahaan. Itu berharga bagi saya seperti itu. Yang masih muda, memimpin orang yang sudah lama, bahkan menggantikan posisi orang yang mungkin saya anggap lebih bisa seperti itu. Itu sangat berharga bagi saya. Kalau berharga berarti harusnya diapakan Bapak Ibu Saudara? Dijaga, dipelihara, lalu
Apa? Jaga, dipelihara, dikembangkan. Biasanya seperti itu. Dijaga, dipelihara, dikembangkan. Nah, apakah kita sudah melakukannya mengenai hal yang berharga itu dalam kerajaan surga? Sudah? Apa tadi? Satu? Halo, dijaga. Sudah menjaga? Hah? Makanya, sudah dijaga belum? Sudah. Dengan cara apa kita menjaganya? Percaya kepada Yesus. Yang kedua, dipelihara. Dengan apa kita memeliharanya, Bapak Ibu Saudara? Dengan belajar firman Tuhan. Yang ketiga, dikembangkan. Bagaimana mengembangkannya? Cara apa? Menjadi berkat, bersekutu dengan orang-orang percaya, seperti itu ya. Jadi kan gampang ini ikut Tuhan, betul ya? Satu apa tadi? Menjaga. Dengan apa? Tetap percaya kepada Kristus adalah Tuhan, Sang Juru Selamat. Yang kedua, memelihara dengan cara belajar Alkitab. Betul, mau ya? Tadi Bu Nini saksinya melarikan diri terus gitu ya, karena ditunggu Pak Paidi. Seperti itu. Hanya ada kerinduan, yaitu kita memeliharanya dengan belajar kebenaran firman Tuhan. Secara anggap berharga firman Tuhan? Betul? Kalau berharga setiap hari belajar firman Tuhan? Ya dan amin. Seperti itu. Hah? Belum. Saya tahu ini berharga, tapi saya tidak belajar. Nanti Tuhan kasih saya hikmat untuk belajar. Begitu ya? Saya berharap enggak ya. Di sini enggak ada, yang di sana yang ada. Yang ketiga apa? Mempunyai persekutuan dengan saudara seiman. Mengembangkannya di sana. Apa yang Tuhan sudah berikan melalui percayaan kita kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, melalui pembelajaran akan kebenaran firman Tuhan, dikembangkan dengan saudara seiman. Tiga hal ini mudah kita ucapkan ya Bapak Ibu Saudara ya. Betul? Melakukannya? Ya mestinya mudah, berharga, mestinya. Kenyataannya sulit. Kalau mudah saat kita senang, diberkati. Lalu apa? Yang kita inginkan tercapai, apalagi tidak pernah susah ini. Tapi kalau kebalikannya, saat kita susah, saat kita serasa sendirian, saat kita ada masalah, saat kita ada sakit, mudah kita melakukannya. Untuk mengerti hal yang berharga ini tidak mudah. Kita lebih mengikuti yang dunia tawarkan, yang dunia anjurkan. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya? Amin. Itu aja ya. Sudah omongin betul ya sudah. Amin gitu ya. Jadi firman Tuhan hari ini adalah bagaimana kita belajar mengenai integritas gitu ya. Integritas itu apa? Integritas adalah makanan rohani kalau orang percaya loh ya. Apa itu integritas? Yang dikatakan, yang diinginkan dalam hati, yang kita perbuat sama gitu ya. Ini integritas, gampangnya begitu. Jadi apa? Yang kita katakan sama-sama ya Bapak Ibu. Yang kita katakan, yang kita inginkan dalam hati, yang kita perbuat sama. Coba Bapak Ibu Saudara pikirkan saja, renungkan. Sebelum kita dengar firman Tuhan ini, yang tadi, yang kemarin, yang sebelum-sebelumnya gitu ya, apakah sama? Yang kita katakan,
yang kita inginkan, yang kita perbuat. Apakah sama? Lalu kadang sama, kadang tidak. Seringnya tidak sama. Keinginan, perkataan kadang kita sungkan, mau negur ya gak berani, ya api-api wae gitu ya. Padahal setelah pulang, di sini ketemu yang lebih rohani, yaitu di rumah lain lagi gitu ya. Apakah itu gambaran orang percaya? Kalau itu gambaran orang percaya, tentunya kita tidak ada bedanya dengan dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Kok bisa nggak ada bedanya? Iya, itu sama. Karena kita dilatihnya seperti itu. Jadi kita mau berintegritas, pasti jawabannya mau. Apalagi sebagai pelayan Tuhan, apalagi yang berhubungan dengan Tuhan, pasti jawaban kita mau. Amin. Ya, bisa seperti itu. Tapi saat Tuhan tanya pada Bapak Ibu Saudara, betulkah yang kita ucapkan, yang ada dalam hati kita, yang kita perbuat sama? Cinta Tuhan Yesus, angkat tangan. Ya, gitu tahu ya. Mengasihi Tuhan Yesus, ada yang tidak mengasihi? Angkat tangan coba. Enggak ada, pasti semua mengasihi. Mengasihi, betul ya? Amin. Buat apa saya datang kalau saya tidak mengasihi Tuhan Yesus? Nah, apakah perbuatan kita setelah lepas dari persekutuan di TPI ini, dalam ibadah TPI ini, sama dengan apa yang tadi kita katakan, Bapak Ibu Saudara? Aku cinta Tuhan, aku mau turut kehendak Tuhan. Pas lepas begitu, yang mengerti adalah keluarga kita, ya toh? Betulkah kita ini orang yang berintegritas? Saya tidak lebih baik dari Bapak Ibu Saudara, tapi firman Tuhan kali ini mau mengajari kita mesti, kalau sudah ditebus jadi orang percaya, kewajiban kita memiliki integritas sebagai pelayan Tuhan, mengerti yang Tuhan mau. Jadi kita senangannya apa? Hasilnya dikasih dulu. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya? Sebagai manusia, sebagai orang yang hidup, kita pingin hasilnya itu ya paling enggak sudah diinfokan lah, begitu ya. Sudah diberitahukan dulu lah. Misalnya kalau kita bekerja gitu ya, paling tidak apa yang kita pingin tahu kalau bekerja? Gaji. Kalau kita sebagai pengusaha, apa yang kita pingin tahu? Untung. Seperti itu ya, betul ya? Itu yang selalu kita nomor satukan. Lah, sebagai anak Tuhan, saudara sudah diberi lebih dulu apa nanti? Seperti dunia ini kan diperlihatkan dulu, kerja dulu baru dapat. Kalau kita sebagai orang percaya, kita sudah dapat dulu baru bekerja. Apa kita bekerja dulu baru dapat? Dapat dulu baru bekerja. Sudah enak loh. Betul ya? Betul Bapak Ibu Saudara? Sungguhan. Hah? Sungguhan kita dapat dulu baru bekerja. Hah? Yang percaya angkat tangan coba. Duh, kok nggak ada? Iya, itu siapa terusan? Hah? Dapat
dulu baru bekerja. Amin. Angkat tangan coba. Lah kok enggak ada? Oh, 1, 2. Ibu dapat apa, Bu? Ya. Keselamatan. Ya. Panjang umur. Ibu hidup kekal, ya toh? Berarti kita sudah terima? Betul. Loh ya, masih bingung. Saya juga ya bingung nanti ini. Hah? Hidup kekal. Iya dan amin. Ya toh? Sebagai orang percaya dapat hidup kekal. Nah, saudara ini benar tak? Saudara sudah mendapatkannya? Loh, kata iya dan amin. Pertanyaannya, untuk diyakinkan saja, kita benar tak sudah mendapatkannya? Ya mestinya sudah, Bapak Ibu Saudara. Hanya kita ini sering tidak merasa, begitu ya? Betul ya? Hah? Katanya sudah dibayar lunas. Terus apa lagi? Darahnya tercurah untuk kita. Terus apa lagi? Hah? Dosanya sudah dihapuskan. Yang hitam seperti sumbo itu misalnya. Ya tahu hitam ngono. Terus jadi putih seperti itu, salju. Apalagi? Banyak hal yang kita imani, cuman kadang-kadang hanya keluar dari mulut kita. Lalu dalam hati apa benar? Ini pertanyaannya sampai dalam hati loh. Lalu oh iya enggak gitu. Lalu ditanya lagi, perbuatanmu apa mencerminkan itu? Ya Bapak Ibu Saudara, mencerminkan kalau kita diselamatkan? Halo? Ya Bu? Ya itu, jadi gampang orang percaya itu, kadang iya kadang enggak. Nanti kamu masuk surga, iya enggak gitu. Lalu kamu nanti hidup kekal bersama Tuhan, iya dan enggak gitu. Iya saya, Tuhan lek nolak bagaimana? Lah, iya saya, pas saya enggak ada di dalam buku kehidupan bagaimana? Hah? Inilah proses. Jadi dalam kekristenan, dalam iman kita, prosesnya itu di sini Bapak Ibu Saudara. Jadi ya dan amin. Ya memang di awal kita sudah dapat bayaran itu di awal. Tidak ada di dunia ini yang mengajarkan seperti ini. Tuhan kita yang memberikan ini, nyawanya. Dia sudah menebus kita lunas. Maka itu kita mesti mati dulu Bapak Ibu Saudara. Baru kita dihidupkan kembali. Amin. Betul ya? Iman kita berkata gitu. Iya. Mati dulu di dalam Tuhan, hidup lagi. Tapi pertanyaannya, hidup lagi harus seperti yang lama apa seperti yang baru? Jawabnya gampang, seperti yang baru. Iya. Prakteknya seperti yang lah ini loh lah, Kak, berintegritas ini. Ya, gampang sekali kita ini kan bicaranya ini mudah. Maka firman Tuhan hari ini itu biarlah membangun dan menguatkan kita. Sebenarnya benar tak? Saya ini sudah dibayar lunas. Iya dan amin. Ditanyakan dalam hati. Pas-pas naik kita di iya dan enggak gitu ya. Boleh begitu? Boleh enggak? Ya boleh, masa nggak boleh? Justru kita semakin tidak yakin, semakin kita tahu keberadaan kita, kita akan semakin mengikuti kehendak Tuhan. Semakin engkau yakin, tapi engkau tidak berbuat seperti yang Tuhan mau, bahaya Bapak Ibu Saudara ya. Percaya masuk surga, amin. Apa yang kamu perbuat? Selalu singgur-singguran dengan yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau ini misalnya kiri, kita selalu ke kanan ini. Yang Tuhan mau ke kanan, kita ke kiri. Jangan berdosa lagi, kita berdosa lagi. Jangan hidup dalam hawa nafsu, kita masih hidup dalam hawa nafsu. Nah bagaimana perbuatan kita? Nah maka itu dalam kekristenan itu ada proses seperti itu. Ya kita diselamatkan, iya. Dalam keselamatan itu nyatakan bahwa kita orang yang punya integritas.
mulut kita percaya Yesus Tuhan, hati kita percaya Yesus Tuhan, perbuatan kita juga harus percaya Yesus Tuhan. Oh gampang itu Yesus Tuhan, iya, itu perbuatan nih Yesus Tuhan, iya gampang. Lalu apa yang Tuhan ajarkan? Ini yang tidak mudah. Apa yang Tuhan ajarkan? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Mudah Bapak Ibu Saudara? Tidak ada yang mudah. Enggak ada. Saya dicubit, nyong, tampar pipi kanan, kasih no pipi kiri. Begitukah? Kita mau seperti itu? Ini ajaran Tuhan loh. Enggak bohong, ini ajaran Tuhan ini. Hah? Kita mau melakukannya? Hah? Goblok lah gitu. Tawampar balik seperti itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Itulah kita. Tapi kalau ajaran Tuhan, memang kamu harus mengasihi. Nanti kamu akan tahu pada titik naikmu itu sesuai yang Tuhan mau. Nantinya kita akan dimampukan, bukan kitanya, karena kitanya selalu gak nurut sebetulnya gitu loh. Kalau kitanya ini selalu berontak, kalau kitanya ini selalu jauh sebenarnya dari Tuhan, jauh. Tapi dengan kasihnya, dia mengerti kita, dia mengerti saudara, satu-satu ini mengerti, sangat detail dia mengerti. Kok bisa? Ya, sehelai rambut kita jatuh, Tuhan tahu. Jadi integritas tahu ya Bapak Ibu, sudah tahu ya? Apa tadi? Yang diperbuat sama. Mau? Bisa? Ya dan belum. Ini gampangnya kan begitu, ya. Bisa? Ya dan belum. Dan belum itu proses loh. Jangan menyerah, maksudnya begitu. Kalau kita yakin, kita orang percaya, Tuhan pasti memampukan kita. Ini yang akan kita pelajari. Jadi di doa pagi Bapak Ibu Saudara di Termo Harapan sudah sampai kepada kitab Yosua ya. Kita akan belajar ke kitab Yosua ini, Yosua 14 ya. Ayat 6 sampai dengan yang ke-14. Saya 6, lalu Bu Aidi 7, terus ya saudara ya bergilir sampai dengan ayat yang ke-14. Yosua 14 ayat 6 sampai 15 gitu ya. Tolong disimak semua Alkitabnya. Kaleb mendapatkan Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. 7. Apaan? Dan saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dan aku membawa kami padaku, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. 9. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya.
Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. 10. Sebelas. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh besar. Seperti kekuatanmu pada waktu itu, demikianlah kekuatanmu sekarang untuk menyerang dan untuk keluar masuk. 12. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka, seperti yang difirmankan Tuhan. 13. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. 14. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. 15. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Amin, untuk firman Tuhan. Nah, tadi yang saya nyatakan Bapak Ibu Saudara, untuk Yosua dan Kaleb ini sudah menerima di awal apa di akhir? Halo. Jadi untuk janji Tuhan, mereka sudah menerima atau belum? Sudah ya Bapak Ibu Saudara ya. Dengan apa? Iman dan percaya. Jadi tidak berbeda dengan kita. Kita sudah terima dengan iman dan percaya. Kapan nanti kita akan bertemu dengan Allah di kerajaan surga? Lalu yang membuat Yosua dan Kaleb ini begitu yakin, maka dia harus mengikuti prosesnya. Jadi terus menerus sampai dijelaskan dalam firman Tuhan ini berapa tahun? Ya? Sejak dia mengintai itu 45 tahun. Sejak dia tahu Kanaan ini akan diserahkan 45 tahun. Waktu yang pendekkah Bapak Ibu Saudara? Tentu tidak, panjang sekali. Kenapa kok panjang sekali? Lebih dari saat dia diutus Musa, saat itu umur berapa? 40 tahun. Pada saat 40 tahun dia dan Yosua yang mengatakan apa? Bisa direbut. Ada berapa pengintai Bapak Ibu Saudara? 12, betul ya? Yang 10 katakan yang buruk. Sak Goliat gitu ya, gedenya orang enak itu. Jadi kalau orang Israel nanti berperang kira-kira seperti apa? Belalang dimakan saja begitu. Seperti halnya mainan gitu toh, nggak mungkin menang. Tapi apa yang diberitakan Kaleb dan Yosua? Kalau Tuhan di pihakku, tidak ada yang bisa lawan. Janjinya ya dan amin. Dan itu dibuktikan saat umur
Kaleb berapa? 85 tahun dan Yosua sudah menjadi tua waktu itu, seperti itu ya. Apa yang firman Tuhan ini nyatakan? Yang pertama, Kaleb adalah dari suku Yehuda. Tentunya suku yang dipilih oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam iman kita, ketetapan Allah itu yang memang gak bisa dirubah. Dalam iman kita adalah orang yang dipilih. Jadi awalnya seperti dulu. Dalam iman percaya kita ini orang pilihan, bukan kita yang memilih. Allah yang memilih kita. Jadi harus masuk itu dulu. Suku Yehuda adalah termasuk dalam pilihan Allah yang dia akan menempati tanah Kanaan, menerima janji Allah. Jadi harus dalam pemilihan Allah dulu, begitu ya Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua, ayat yang ke-7, dia mesti berpikiran benar, seperti itu ya. Berpikiran yang tepat. Yang tepat ini tentunya bukan sesuai kita. Sesuai siapa? Tuhan, sesuai janji Tuhan. Maka yang dikatakan Yosua maupun Kaleb adalah benar. Jadi ini hubungannya dengan integritas orang percaya, integritas para pelayan Tuhan. Mesti berpikiran sesuai yang Tuhan mau, yang benar tentunya, yang tepat apa. Yang kedua, ayat 7 juga termasuk orang yang apa? Ayat 7 Bapak Ibu Saudara. Halo, jujur. Nah, jujur dari perkataan, hati, dan perbuatan, jujur. Lalu yang ketiga, ayat yang ke-8 gitu ya, sampai yang ke-9 adalah tetap ikut apa yang Tuhan mau, bukan yang saya mau. Dengan sepenuh hati, dia tetap percaya, ikut terus apa yang Tuhan mau dalam proses itu. Kita seringnya tidak mau prosesnya Bapak Ibu Saudara dalam hidup ini. Kita mau hasilnya yang segera. Tuhan, ini loh yang sudah saya lakukan. Mampukah kita bertahan pada saat 45 tahun? Sungguhkah kita mampu Bapak Ibu Saudara? Kalau kedagingan kita saja, mungkin ya kita sudah akan menyerah. Berkeliling-keliling terus di padang gurun. Kita bayangkan padang gurun saja, kira-kira kalau hanya setahun saja Bapak Ibu Saudara hidup di padang gurun, mampu atau mau? Minum susah gitu ya. Pewanas seperti itu ya. Nah ini 45 tahun. Tuhan ini kira-kira sama orang Israel ini mainan apa enggak kira-kira? Menurut orang Israel. Kira-kira menepati janjinya apa tidak? Menurut bangsa Israel kebanyakan. Enggak bisa masuk dalam tanah Kanaan. Sampai dia pingin instan. Sampai menyembah ilah-ilah lain, sampai melakukan hal-hal yang dianggap Tuhan itu kekejian. Kenapa? Terlalu lama Bapak Ibu Saudara. Semoga kita tidak termasuk yang tidak mau diproses ya. Kita termasuk orang percaya yang mau diproses, walaupun lama sekali. Walaupun sampai kita merasa kok sampai seperti ini, sama dengan orang Israel. Padahal mujizat dinyatakan terus seperti itu ya. Saudara bisa bayangkan enggak bajunya saja gitu ya. Bajunya selama berkeliling 40 tahun itu berapa baju yang dibawa kira-kira? Ada hamba Tuhan yang mengatakan begini, alas kakinya saja kira-kira 40 tahun dipakai di padang gurun. Itu 2 juta orang loh Bapak Ibu Saudara. Kira-kira itu apa itu bukan pemeliharaan Tuhan? Mana ada yang kuat sol sepatu 40 tahun begitu ya. Kalau saudara pakai baju 40 tahun itu kira-kira bagaimana ya?
Iso kulit sama baju sama kira-kira ya. Tidak berbaju semuanya. Nah, pernahkah kita membayangkan sampai perjalanan 45 tahun di padang gurun ini bagaimana? Padahal Tuhan terus menyertai tiang awan, tiang api. Terus menyertai, memberi makan mana tanpa kurang suatu apapun. Tapi selalu orang Israel bersungut-sungut, kok begini Tuhan, kok begitu Tuhan. Terus seperti itu. Sampai terus membelot. Itulah hati manusia. Selalu kurang percaya. Saya rasa di tempat ini tidak ada ya, semua berintegritas, percaya akan pemeliharaan Tuhan, percaya akan proses Tuhan. Amin. Lalu ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-11, Allah itu dipercaya sebagai pemelihara kehidupannya, gitu ya. Allah itu dipercaya sebagai pemelihara kehidupannya, yaitu proses tadi itu ya. Lalu sabar, tetap sabar menanti janji Tuhan. Jadi orang yang mau berintegritas sebagai orang percaya gitu ya, integritasnya pelayan Tuhan ini mesti sabar menanti janji Tuhan. Sebab waktu Tuhan bukan waktunya kita. Tapi sering enggak kita ngomong, waktu ini wis tepak iki Tuhan sebetulnya, gitu ya. Hah? Coba kita bayangkan, kita menanti sesuatu yang kita inginkan 45 tahun baru Tuhan jawab. Kira-kira doanya wis lupa ya kita ya Bapak Ibu Saudara ya. Betul ya? Hah? Pertama ku wenceng kalau sudah angka 4 tahun gitu aja kira-kira wis. Masih ingat? Yo, semulai kendu Tuhan. Tapi apa yang dinyatakan Kaleb ini? Semangatnya tetap sama seperti saat dia muda dulu. Bahkan dia ngomong apa? Kekuatannya ini loh sama seperti saat dia muda. Nah, inilah gambaran integritas Bapak Ibu Saudara. Satu, berpikiran seperti yang Tuhan mau, tepat, benar gitu ya. Kita termasuk orang yang mesti jujur kalau kita mau berintegritas. Tetap ikut yang Tuhan mau dengan sepenuh hati. Wis pasrah seperti itu. Ikut toh sudah. Tidak mungkin kamu tersesat kalau memang itu kita ikuti dengan segenap hati kita. Yang keempat, Allah dipercaya sebagai pemelihara kehidupan kita. Sabar menanti janji Tuhan. Dan Kaleb menyatakan diri, semangat dan kekuatanku 45 tahun yang lalu tetap sama. Jadi saya rindu Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama belajar ya, proses Tuhan itu tidaklah mudah. Saat menyenangkan kita bersukacita. Saat tidak menyenangkan, apakah kita masih bersukacita? Saat engkau merasa terlalu lama, apakah engkau masih menetapkan hati bahwa Tuhan selalu beri yang terbaik akan kita? Saat tubuh kita sudah mulai lemah, apakah kita tetap percaya? Kita tetap punya integritas. Kekuatanku, semangatku untuk mengiring Tuhan tetap sama seperti saat aku pertama kali dipanggil Tuhan. Saat pertama kali aku percaya Kristus itu Tuhan. Begitu aku berapi-api, begitu aku rindu datang ke baitnya Tuhan, ke rumah Tuhan, menyembah Dia, menyenangkan Dia. Bahkan hal-hal yang duniawi kadang-kadang kita tidak mau ya Bapak Ibu Saudara ya. Saat awal-awal kita mengikut Tuhan, saat awal-awal kita percaya akan keselamatan itu, kira-kira yang nggak kudus saya kita nggak mau, tolak semua begitu ya. Apakah hari ini kita masih seperti itu?
Ataukah kita sudah mulai luntur? Sudah mulai kompromi? Sudah bahkan tambah jauh terhadap hal yang Tuhan sudah beri di awal itu. Hal yang berharga itu. Saya rindu melalui pembacaan firman Tuhan ini sungguh boleh menguatkan kita sehingga Kaleb menerima janji Tuhan. Demikian pun kita sudah dipilih. Kalau sudah dipilih, Tuhan inginkan apa? Jadilah pelayanku yang punya integritas. Integritas itu apa? Apa yang kita ucapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita perbuat sama adalah untuk Tuhan, untuk kerajaan Allah yang di awal, bukan seperti halnya dunia ini yang selalu mengajarkan kepada ego kita, yang mengajarkan kepada keinginan daging kita. Saya yakin Bapak Ibu Saudara rindu untuk boleh belajar di proses Tuhan. Untuk itu ayat yang terakhir di Perjanjian Baru untuk Bapak Ibu Saudara lihat adalah di Korintus 6 ayat 3 sampai dengan yang keempat. Korintus 6 ayat 3 sampai dengan yang keempat. Salah seorang saudara mohon bisa bantu bacakan. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Amin untuk firman Tuhan. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. Jadi jadilah kesaksian Bapak Ibu Saudara dalam keluarga, dalam lingkungan kita. Firman Tuhan nyatakan apa? Kalau engkau mau berintegritas, jangan orang melihat kita itu sampai tersandung. Kalau engkau memang orang percaya, kalau engkau memang sudah dibayar lunas, kita tidak boleh Bapak Ibu Saudara menjadi batu sandungan. Yang kedua, dalam hal apapun, dalam pelayanan kami, jangan juga sampai dicela. Jangan membuat tersandung. Jangan sampai yang kita lakukan dalam pelayanan ini banyak dicela orang, Bapak Ibu Saudara. Sebaliknya, dalam segala hal, nah ini yang Rasul Paulus nyatakan dalam jemaat Korintus ini, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Dalam segala hal Bapak Ibu Saudara, tingkah laku, tindakan kita, perbuatan kita, pikiran kita, apa yang kita perbuat sebagai pelayan Allah, mari jadilah saksi. Tunjukkan. Inilah integritas orang percaya, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan. Kita tidak pernah sabar jika kita menderita. Gampang kita bicara, yo sabaro. Tapi kalau menderita kita ini tidak sabar Bapak Ibu Saudara. Enak kalau bicara. Inilah yang proses Tuhan ini ya di sini.
kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Ini yang firman Tuhan nyatakan, penderitaan, kesesakan, kesukaran. Kalau kita mau berintegritas, maka kita diminta untuk selalu sabar akan janji Tuhan yang begitu mulia, yang begitu indah, yang saya percaya Bapak Ibu Saudara nantinya kalau mengerti lebih dalam akan kerajaan Allah itu, kita akan semakin tidak pernah meninggalkan Dia, tidak pernah menolak akan belajar firman, tidak pernah diingat-ingatkan lagi kalau persekutuan begitu ya, begitu. Nah, kalau kita mengerti dan terus diproses Tuhan, kita akan semakin sadar siapa kita dan siapa Dia. Amin untuk firman Tuhan. Biarlah kita menjadi orang percaya yang punya integritas di dalam Tuhan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Nanti Mas Grace bisa pimpin kita dalam doa firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan yang boleh kami nikmati, kami dengar pada hari ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada kami, sehingga kami dalam segala cobaan yang berat sekalipun, dalam penderitaan, dalam ujian, kami tetap menunjukkan bahwa kami tetap memiliki integritas di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kami. Terlebih lagi kami dapat menunjukkan kesetiaan kami kepada Tuhan dengan tetap percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah meleset. Untuk itu Tuhan, karuniakan Roh-Mu dalam hati kami, supaya kami dapat menghidupi firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Diakon Budianto yang telah menjelaskan dan menguraikan kebenaran firman Tuhan. Engkau pakai keberadaan beliau dalam pelayanan di gereja Isa Al-Masih, bahkan dalam setiap usaha yang ditekuninya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur atas firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan menjadikan kekuatan dalam hidup kita, tetap memiliki kualitas, integritas dalam hidup kita. Terima kasih kepada Bapak Budianto yang telah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan sekarang kita akan persembahan kita masing-masing, ya, bergiliran, dan kita akan nyanyikan satu pujian, segala puji syukur. Syukur, terima kasih Tuhan, kami bisa mendengarkan sabda firman-Mu, dan juga Tuhan, kami serahkan semua ini dalam tangan. Terlebih Bapa, kami berdoa untuk persembahan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberi, dan juga Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Terlebih Bapa, untuk persembahan ini Tuhan, Kau pakai untuk pelebaran kerajaan-Mu.
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati setiap persembahan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan bacakan pengumuman kita untuk hari Jumat depan. Firman Tuhan akan dilayani oleh Saudara Thomas Erwin, pemimpin pujian Ibu Nini Dwi Raya, keyboard Saudara Ferdinatan, dan pengumuman Ibu Lois. Dan untuk kebaktian hari Kamis yang saat dikemas dalam Tonight Talk and Worship, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Benny Solikin, dan kebaktian umum Minggu sore di Darmo Harapan dilayani oleh Bapak Penatua Lindra Karyanto. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu. Tuhan memberkati, dan doa penutup kami persilakan kepada Bapak Yagan Budianto. Kami silakan. Kita pamit berdiri Bapak Ibu Saudara. Jadikan kami berkat Tuhan dimanapun kami berada. Jadikan kami orang-orang yang sungguh rindu bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan bahwa memang hanya satu-satunya Juru Selamat di dunia ini, yaitu Yesus, yang kami sudah miliki dalam hidup ini. Terima kasih untuk karya-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengiringan kami dimampukan oleh Tuhan sampai dengan hari ini. Tetap percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat-Mu untuk setiap kami Tuhan. Biarlah Engkau memakai kami untuk alat kemuliaan-Mu. Memberkati TPI Tengger Tuhan, tempat ini. Berikan pertumbuhan Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi TPI Tengger. Biarlah semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Kasih setia-Mu menyertai Tuhan TPI Tengger sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk koordinator, juga untuk para pengurus yang ada, juga kami yang selalu rindu bersekutu bersama-sama memuliakan nama-Mu. Tuhan memberkati kami yang boleh hadir Tuhan. Berkati saudara kami yang juga tidak sempat hadir ataupun dalam ibadah online. Tuhan memberkati, biar hati kami tetap tertuju kepada Tuhan. Kami berterima kasih, kami percayakan hidup kami berikutnya Tuhan, malam ini, esok hari, dan selamanya dalam pimpinan tangan Tuhan. Sebentar kami akan pulang, kami percaya Kau menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara semuanya. Hatiku gembira, haleluya, saat ku diajak ke rumah Tuhan. Hatiku gembira, haleluya, saat ku diajak ke rumah Tuhan. Sekarang ku berdiri, haleluya, di pintu
bangsa datang bersyukur. Hatiku gembira, haleluya, saat ku diajak ke rumah Tuhan. Semoga kesejahteraan ada padamu Yerusalem, haleluya, karena Allah tinggal dalam dikau. Hatiku gembira,